Setiap kali pria itu check-in ke hotel, ia akan menaburkan manik-manik di koridor, lalu menutup pintu, mencabut sekring dan menggantungnya di engsel sambil mengaktifkan bom terarah yang terpasang di pintu. Kemudian ia pergi ke balkon dan memastikan keadaan aman sebelum dia berani meletakkan pistol di kamar mandi dan menikmati waktu bersantai sejenak. Alasan mengapa pria itu sangat berhati-hati karena dia adalah pembunuh yang berjalan dalam kegelapan. Karena dilatih oleh organisasi rahasia sejak kecil, dia tidak punya nama di sini, hanya kode batang yang dicap di belakang kepalanya. Sebagai tokoh tertinggi dalam organisasi, tidak ada target yang dapat lolos hidup-hidup dari tangannya. Segera ia menerima target dari organisasi, seorang yang secara resmi mencalonkan diri sebagai presiden Rusia, dan misinya adalah untuk menyelesaikan pembunuhan di depan publik. Si pria segera membuat pengaturan yang cermat. Ketika seorang pejabat tiba di tempat tersebut, ia sama sekali tidak tahu bahwa pembunuh telah memantau pejabat dari atas gedung. Setelah memastikan targetnya telah mati, pembunuh segera memasukkan perlengkapan itu ke dalam kotak dan kemudian memasukkan bom ke dalamnya. Pada saat pengawal pejabat menemukan lokasi si pembunuh, tidak ada sedikit pun petunjuk yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Setelah menyelesaikan misinya, pembunuh tiba di bandara dengan cepat, tetapi saat hendak check-in, ia menerima pesan lain. Informasi dari organisasi tersebut mengatakan bahwa seseorang melihatnya di tempat kejadian dan si pria perlu membunuh saksi itu juga. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti petunjuk itu dan segera menemukan saksi. Pembunuh segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Wanita itu tidak menunjukkan rasa takut ketika melihat si pembunuh dan bersikap sangat normal. Namun pada saat ini ternyata dia juga telah menjadi target pembunuhan oleh organisasi tersebut dan dia langsung meninggalkan tempat kejadian dengan kebingungan. Setelah kembali ke hotel, ia segera menghubungi markas besar tetapi menerima pemberitahuan bahwa misinya telah gagal. Padahal targetnya tertembak di kepala tepat di bawah hidungnya. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Melihat seseorang melompat-lompat di berita, pria pembunuh menyadari bahwa ia telah tertipu. Dia dengan marah bertanya pada organisasi itu siapa majikannya kali ini, tetapi tidak ada jawaban dari organisasi untuk waktu yang lama. Pada saat ini telepon di ruangan tiba-tiba berdering. Ternyata tim penghubung organisasi menghubunginya secara pribadi. Dia memberitahu pembunuh bahwa majikannya kali ini adalah asisten pejabat itu sendiri dan lokasinya telah terungkap. Tepat saat pembunuh menjawab telepon, polisi khusus yang bersenjata lengkap telah bergegas masuk ke dalam hotel dan hendak mendekati kamar tempat pembunuh berada. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus